sudah punya buku yang dalam progres penulisan, dan itu karena kemarin terjadi perpanjangan gitu, terjadi perpanjangan waktu penulisan, jadi masa berakhir penulisan beda-beda ya Pak. Ada yang bukunya memilih selesai tanggal 25 Agustus, ada yang selesai tanggal 31 Agustus gitu. Jadi memang deadline-nya beda-beda kayak gitu. Jadi nanti mohon ditunggu sampai deadline masing-masing buku seperti itu. Nanti baru setelah nanti dapat penunjukan, kemudian tugas editingnya sudah diselesaikan, barulah Bapak Ibu mendapatkan surat tugas dan surat SK editor buku untuk eh, program kolaborasi penulisan kayak gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin di sini? Penjelasan saya sudah cukup? Seperti itu. Jadi nanti kita akan apa namanya, hari ini sudah hadir sekitar 12, sepertinya sudah semua kayak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin langsung saja dimulai ya Pak, biar lebih cepat gitu selesainya. Pak Raffles, apakah sudah bisa? Sebentar Pak, saya jadikan itu dulu host, host dulu nggak Pak? Pak Raffles. Oke, oke. Sudah Pak, mau nggak bisa dimulai materi pertamanya? Langsung saja. Ya, apakah suara saya terdengar, Bu Fadilah? Sudah terdengar jelas. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Malam para Flash. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, saya izin share screen ya. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini pasti ada beberapa yang sudah pernah jadi editor buku ya. Ada yang sudah pernah? Silahkan raise hand yang udah pernah jadi editor buku. Editor buku ya Bapak Ibu, bukan editor jurnal. Silahkan. Pak Olan nih udah ya, udah sering. Selain Pak Olan siapa? Oke, Bu Yuliana udah pernah ya? Oke, ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan persamaan persepsi ya. Setelah itu nanti sesi yang kedua kita akan praktek dalam editing buku seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan tugas editor buku referensi ya, khususnya buku ISMA ya yang akan diedit ya ada 10 buku kalau saya tidak salah ya Bu Fadila ya. Nah, Ya, yang Pak. pertama Bapak Ibu membaca dulu terkait dengan format ketentuan penulisan. Nanti di-share oleh Bu Fadila. Kemudian yang Ya, kedua, Bapak Ibu memastikan penulisan sesuai ketentuan dan formatnya. Seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan keakuratan informasi termasuk daftar pustaka jika tidak sesuai bisa diminta untuk direvisi kepada penulis, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di praktek saya akan jelaskan keakuratan informasi itu seperti apa, ya. Misalnya seperti ini, eh, penulisnya Bu Fadila misalnya ya, saya pinjam nama Bu Fadila. Bu Fadila menjelaskan bahwa teori fenomenologi menurut Hassel adalah seperti ini ya. Padahal ternyata yang disampaikan Bu Fadila itu bukan teorinya Hassel misalnya. Itu kan ada kekeliruan. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah itu yang dikatakan pemeriksaan keakuratan informasi. Termasuk keakuratan informasi daftar pustaka. Di misalnya Bu Fadila menampilkan kutipan ya, kutipannya Mel Suberman ya di bab satu. Ternyata di daftar pustakanya kutipan itu nggak dimasukkan. Nah, itu bisa direvisi ya, minta penulis untuk melakukan revisi. Seperti itu ya, ini yang dikatakan dengan pemeriksaan keakuratan informasi termasuk daftar pustaka. Jadi jangan sampai apa yang sudah ditulis di bab satu ya, di daftar pustakanya nggak ada. Ini yang sering terjadi ketika saya menjadi editor ya Bapak Ibu ya. Panjang-panjang nulis sampai 40 halaman daftar pustakanya cuma satu. Wajar nggak kalau gitu Bu Ria? Kira-kira gimana? Enggak sih, Pak. Ya, logikanya gini, masa iya 40 halaman, daftar pustakanya cuma satu. Berarti sisanya itu adalah pendapatnya penulis. Ya, Benar kan? betul, pemikiran pribadi. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperiksa lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke penulisnya ya. Apa saja yang perlu direvisi. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa kasih waktu kepada penulis untuk merevisi. Biasanya 1 minggu ya, nggak usah lama-lama. Karena biasanya
revisi itu kita nggak merevisi isi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita merevisi ya termasuk keakuratan informasi tadi, sumber ya dan sebagainya. Nanti lebih lebih banyak di teknis ya kita bahas. Kemudian yang ketiga, penyuntingan bahasa dan gaya penulisan ya. Misalnya typo ya Bu ya. Typo, kemudian ada bahasa yang janggal ya. Janggal itu ketika kita baca, ya biasanya ketika saya jadi editor, saya bacanya berulang kali, Bu. 2 sampai 3 kali saya baca. Oh ya, saya tandain ya. Oh ini bahasa kalimatnya. Nah, kalau misalnya kalimatnya janggal, kita langsung ganti sendiri nggak apa-apa. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya seperti kemarin saya ngedit buku referensi, kemudian saya melihat dari atas sampai bawah itu menjelaskan definisi menggunakan kalimat adalah. Nah, jadi saya ganti ya. Saya tuh paling nggak bisa ketika menulis atau melihat tulisan monoton. Jadi kalau misalnya udah ketika mendefinisikan sesuatu di awal menjelaskan pakai adalah di bawahnya dia diganti yaitu merupakan ya gitu ya. Jadi kalau bagi saya itu agak janggal kalau ketika menjelaskan definisi semua pakai adalah dari bawah seperti itu. Tapi ya itu is oke sih ya. Nanti tergantung Bapak Ibu ya ketika membaca kalau menurut Bapak Ibu itu janggal ya monggo silakan diganti. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah selesai kan baru difinalisasi ke penulis, baru nanti dikonfirmasi kembali seperti itu. Ya, itu terkait penyuntingan bahasa dan gaya penulisan. Nah, kemudian memastikan proses revisi kepada penulis dan memfollow up ya. Jadi nanti setelah revisi menyampaikan kepada penulis dan memfollow up batas waktunya. Kemudian memeriksa plagiarisme sesuai ketentuan 25%, jika belum sesuai bisa di follow up penagihannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diperiksa plagiarismenya dulu. Jadi nanti Bapak Ibu koordinasi ke akan mendapatkan akses cek plagiat menggunakan Turnitinnya ISMA. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, membuat kata pengantar. Nanti ada contohnya. Kemudian yang tujuh, membuat sinopsis buku. Yang kedelapan, membuat cover halaman buku dan memastikan kesesuaian nama penulis. Cover itu bukan cover depan ya Bapak Ibu. Cover itu hanya halaman depan yang kosong ya. Jadi judul tinggal ngedit ngedit nama-namanya saja. Kalau cover depan itu nanti dari penerbit. Seperti itu. Begitu juga dengan editing layout. Editing layout itu bukan urusan Bapak Ibu editor ya, naskah. Jadi ini yang nanti SK-nya adalah editor naskah, bukan editor layout ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan editor layoutnya, tapi cukup memikirkan editor naskahnya. Izin Pak Raffles, kok suaranya menghilang? Ya, menjauh. Iya. Oke, selanjutnya Enggak, Pak. Hilang. memfinalisasi semua bab jika sudah final dari revisi penulis dan diberikan kepada ketua penulis beserta pengumpulan berkas untuk dokumen haki ya. Itu biasanya KTP ya Bu Fadila ya. Ya, Seperti Pak. itu. Ya, jadi Sama Bapak ada Ibu biasanya alamat itu, alamat surat alamat menyurat pengiriman. untuk kirim hard copy. Biasanya dapat satu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa koordinasi ke ketua penulisnya ya. Jadi memang hubungannya harus erat dengan ketua penulis ya Bapak Ibu ya. Terkait ini, kemudian Google Drive itu nanti disediakan oleh ketua penulis ya Bu Fadila ya. Jadi Eh, Kemarin itu bilangnya editor ya. editor Pak yang Oh iya, nyediakan. Saya bingung kemarin oh soalnya iya, nggak ketentuannya apa. editor. Oh ya, Makanya jadi saya agak bingung mau editor ah, atau ketuanya Pak ini. kalau editornya sudah ada nggak apa-apa ya. Ya, kalau Hmm. misalnya kayak kayak buku yang saya ketua penulisnya udah ada ya Mas Widi ya, Google Drive-nya. Itu monggo silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya belum ada editor yang buat nggak apa-apa. Itu fleksibel. Yang penting ada Google Drive-nya gitu ya Bu Fadila ya. Oh baik Pak, gitu. Enggak, enggak, enggak. Oke. Ya, ini terkait tugas editor buku referensi. Silakan kalau ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Hmm. Sudah sih Pak, yang tadi saya mau tanyakan sebenarnya tentang plagiarisme, tapi ternyata dikasih akses sama Ijma ya sudah Ya, gitu. pakai plagiarisme, pakai itu apa nama akun Turnitinnya Ismah. Oke, Seperti. ngerti. Oke, Bapak Ada, Ibu. Ya, Pak. ada yang mau ditanyakan dari peserta lain, monggo? Izin Pak Kalau Ples, Ya, gimana? Pak siapa ini? Pak Ino ya?
Pak, Pak Widi, Pak Gimana Widi. Mas Widi? eh, yang apa namanya, yang poin kelima, yang plagiarisme sesuai ketentuan itu 25% atau 20%, Pak? Oh, di ininya berapa? Di panduannya berapa? Panduan buku berapa, Bu Fadilah? Bentar, Pak, saya cek. Kalau nggak salah 20 Pak. Bentar, saya Oh saya iya, saya cek dulu, berarti Pak. yang Saya benar cek lagi 20. kembali ya. Saya cek Ya, dulu biar untuk memastikan. ikut panduan Mas, Mas ini, Mas siapa? Mas Widya ikut Iya. panduan. Baik, Bapak. Oke, 20%. Mohon maaf ya keliru ya, 20% yang benar. Benar ya, 20 ya? Lagi buka standarnya. Sebentar. 20 Pak. Oke. Kemudian, nah ini ya, koordinasi dengan ketua penulis. Nah, melakukan diskusi dengan ketua penulis terkait dengan batas deadline. Melakukan koordinasi dengan ketua penulis terkait kata pengantar dan sinopsis buku. Putus-putus, Pak. Oh iya, sudah terdengar Bu suara saya? Putus ya? Kalau di saya lancar. Nah, Udah. Sudah. kemudian melakukan koordinasi dengan ketua penulis terkait finalisasi hasil editing sebelum diserahkan kepada penerbit. Jadi, Bapak Ibu editor ini hubungannya harus erat ya dengan ketua penulis ya. Nggak boleh musuhan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau sudah editing, sudah clear di penulisnya, jadi konfirmasi, kemudian nanti Bapak Ibu eh, diskusi dengan, apa namanya, finalisasi dengan ketua penulis, Zoom juga boleh bareng ya. Kemudian nanti kalau sudah oke, penulisnya oke, kita serahkan kepada penerbit. Jadi nggak ada kata ketika sudah penerbit mau diralat, diralat lagi ya, itu nggak ada kata. Gitu ya Bu Fadila ya. Seperti itu. Nanti jadi beberapa kali ralat. Nah, kecuali memang ada sesuatu dari penerbit, biasanya kalau udah sampai di tangan penerbit masalah layout misalnya, masalah gambarnya kurang besar kah. Nah, nanti bisa kembali lagi ke penulis. Biasanya gitu ya Bapak Ibu, ya. Karena ada penulis yang tabelnya itu kadang bukan dibuat, tapi dia ambil dari gambar orang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu bahaya Waduh, itu. Screenshot. bahaya itu, Pak. Saya tuh capek kadang ya kalau jadi editor, kadang-kadang saya harus salin ulang tabel itu ya. Kenapa? Karena kalau dibesarkan ya, dia tuh bukan apa ya, kadang ya Pecah. mungkin males ya, kadangnya males jadi capture ya, capture ditampilkan. Nah, itu nggak jelas. Jadi pada saat diterbitkan nanti dia ngebayang seperti itu, nggak jelas bukunya. Nah, sedangkan kita nggak mau, ini kan kualitas bukunya ya bahaya juga ya, karena apa ya, ada nama Isma ya, bukan hanya ada nama Bapak Ibu, kira-kira seperti itu ya. Jadi, nah, dikoordinasikan aja nanti saja nanti kepada penulisnya seperti itu. Kalau saya sih, kalau pas lagi ngejar, ngejar cepat ya, saya langsung buat tuh tabelnya. Kalau pas saya lagi nggak keburu, saya suruh mahasiswa atau saya langsung ke penulisnya, Bu, tolong Bu tabelnya apa, jangan ini, misalnya biasanya gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Melakukan koordinasi dengan ketua penulis terkait finalisasi hasil editing sebelum diserahkan kepada penerbit. Selanjutnya, Ya, nah, Pak. mengedit untuk kejelasan dan keterbacaan. Yang pertama, memastikan teks mudah dipahami. Buku referensi bisa sangat teknis, tetapi tetap perlu dipastikan bahwa penjelasan mudah dipahami oleh pembaca. Hindari penggunaan jargon berlebihan tanpa penjelasan yang memadai. Ya. Kemudian struktur kalimat yang efisien. Kadang-kadang kalimat yang panjang dan rumit bisa membuat pembaca kebingungan. Pastikan kalimat mudah dicerna dan jika perlu, pecah kalimat panjang menjadi kalimat yang lebih singkat dan jelas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya udah kepanjangan banget, nggak apa-apa, Bapak Ibu langsung pecah saja paragrafnya gitu ya. Atau misalnya dia nggak cocok dalam satu paragraf, Ibu mau buat dalam satu paragraf lain, ya monggo silakan. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, direvisi ya untuk kejelasan dan keterbacaan. Karena nanti kalau udah selesai kan kita serahkan lagi kepada penulis ya. Jadi melihat ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya mengecek ejaan dan nada baca, kesalahan ketik dan ejaan. Buku referensi harus bebas dari kesalahan ketik dan ejaan, meskipun terdengar kasar. Kesalahan kecil pun bisa merusak kredibilitas buku tersebut ya. Tanda baca, typo ya Bapak Ibu. Kemudian huruf miring, huruf apa namanya? Huruf huruf asing ya. Kata kalimat asing itu kan harus italik ya, benar nggak Bu ya? Gitu ya.
Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian penggunaan tanda baca yang tepat. Punctuation-nya sangat penting untuk menghindari ambiguitas dalam penyampaian informasi. Nanti saya bisa share ya, kapan itu tanda titik dua, kapan itu koma, kapan itu tanda petik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kadang ya, maaf kata ya Bapak Ibu ya, saya sering menemukan penulis yang mengcopy paste dari AI. Kelihatan sebenarnya. Kelihatannya di mana? Pasti ada tebal gitu ya di tengahnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu coba misalnya ya, saya kasih contoh misalnya. Bener ya, saya izin share stop dulu ya Bu ya. Oke, saya kasih contoh karena saya beberapa kali itu menemukan ya kayak AI. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Hmm. Ya, saya izin share screen ya Bu Fadila ya. Bentar. Monggo, Pak. Oke, ya. Nih, misalnya ya, kita ketik, buatkan saya bab satu tentang akuntansi sosial. Oke, Bu ya. Nah, keluar ya. Nah, gampang ya. Oke, kita copy. Oke, kita pindahin. Nah, biasanya yang copy, yang menggunakan AI itu udah ketahuan ya Bapak Ibu ya. Ketahuan dari kalimat-kalimat yang tebal ini. Padahal sesuai format tuh nggak ada tebal-tebal ya Bapak Ibu. Cuma terkadang ada penulis yang tidak merapikan langsung copy paste ya ketika dia ngambil dari AI. Udah ketahuan, ini pasti AI. Kira-kira gitu Bapak Ibu, nggak bisa dielak biasanya seperti itu. Makanya cara editor untuk mengurangi sebenarnya nggak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai mengandalkan bantuan AI, tapi kan tidak sepenuhnya juga. Nah, kalau murni seperti ini berarti daftar pustakanya nggak jelas. Bener nggak Bu? Iya kan? Harusnya Iya. kalau dia menampilkan akuntansi sosial, gini, akuntansi sosial. Oke, ini menurut siapa? Benar kan Bu Fadila? Iya kan? Mm-mm. Mungkin akuntansi sosial ini menurut Bu Francisca. Nggak mungkin akuntansi sosial ini menurut Bu Yuliana. Akuntansi sosial ini pasti ada menurut siapa? Benar kan? Iya. Kemudian tujuan akuntansi sosial. Ini tujuan akuntansi sosial ini menurut siapa? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang nggak jelas ya, daftar pustakanya itu nggak sesuai ya, bisa jadi kita simpulkan, oh berarti ini menggunakan AI ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa sujud juga seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Karena penulisan buku yang jelas, pasti daftar pustaka referensinya juga jelas ya. Oh, ini menurut Mas Suberman. Oh ya, ini menurut sebenarnya AI itu apa ya? Kalau kita menggunakan AI dengan baik, maka penulisan kita juga akan baik seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan AI asal-asal saja, misalnya seperti itu, pasti itu akan jelek nanti hasil karyanya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita menulis buku, boleh menggunakan AI, tapi cara penggunaannya yang benar seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bu Ria mungkin? Ya, tadi Bu Ria kayaknya raise hand. Ya, betul Gimana, Ibu. Bu? Iya, Silakan. punten ke slide yang pertama tadi, Pak. Yang mana ini ya? Ya, betul, Pak. Sebentar. Nah, yang tadi
Pak Raffles sempat menjelaskan terkait dengan daftar pustaka. Hmm, Daftar pustaka itu memastikan bahwa itu sesuai, misal eh, ini pengertian ini atau definisi ini itu hmm. menurutnya Smith itu betul nggak menurutnya Smith. Nah, itu bagaimana cara menguji keakuratannya begitu Pak Raffles? Oke, Ibu bisa seperti itu. Ibu sebenarnya bisa menggunakan AI ya, Bu ya. Kalau Ibu untuk mengecek ya. Misalnya, benar-benar, bentar ya. Gimana ya? Misalnya, oke, ya. Ibu mau nguji apa misalnya? Apa yang mau diuji? Biar saya bantu cekkan. Misal Definisi hermeneutika Gadamer, Pak. Oke, definisi, definisi her, heu- hermeneutika Hermeneutika. Gadamer Menet ya. Gadamer, Gadamer, Gadamer biasa Gadamer. Ya, nanti Bukan dia pasti Gurga, Damer. ini kan? Ini, benar. Nah, itu herestik itu. Oh, bisa gitu ya. Oke. Itu ya Bu Ria ya. Nanti pakai ini aja. Ibu pakai OpenAI, nanti buat daftar itu gratis. Nah, Bu, langsung ketahuan daftar pustakanya dari mana. Gitu ya Bu Ria ya. Hmm. Nama aplikasinya OpenAI, Bu. ya. Nah, itu kalau untuk ini Pak, apakah cukup begini saja valid atau perlu kita pastikan lagi, Pak Raffles? Kalau menurut saya ini udah valid sih Bu ya. Atau kalau Ibu mau cari bukunya, monggo boleh. Cuma Iya. ya belum tentu ada buku. Tapi kalau saya sih biasanya saya percaya ya sama ini ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Biasanya. ya, Hmm. kalau untuk daftar pustakanya, Pak, misal nih, Pak, di sini mencantumkannya adalah sesuai dengan pendapat eh, penulis tersebut ya, orang tersebut di tahun 2004 gitu. Tapi Hmm. ternyata itu seharusnya ada teori yang baru tuh di tahun selanjutnya gitu. Kenapa masih menggunakan yang lama yang tahun 2024 di tahun 2004 padahal sekarang udah tahun 2020 sekian gitu. Ya. Apakah perlu kita berikan masukan atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya nggak usah Bu, karena Oh, itu sebenarnya tugasnya reviewer, gitu ya. gitu. Ya, karena kemarin kita sepakat bahwa di buku ini nggak usah ada reviewer ya Bu Fadila ya, benar ya? Ya, nggak ada reviewer, nggak ada. Kita Karena kan lebih udah ada pelatihan ya, Pak. Ya, kita lebih kepada editing aja. Kira-kira gitu ya, Bu. Jadi, Mm-mm. maksudnya kita editing, kenapa itu perlu? Takutnya gini, misalnya itu teorinya fenomenologi Hassel. Ternyata yang dimasukkan di situ bukan teori fenomenologi Hassel, teori fenomenologi Max Huberman misalnya kayak gitu kan jadi beda misalnya seperti itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Gitu ya, Bu Ria ya. Ya, Bapak izin tanya terakhir. Kalau untuk nanti pada saat melakukan perbaikan itu langsung di file tersebut atau perlu kita berikan highlight atau tanda atau kita kembalikan atau seperti apa Pak teknisnya? Boleh, mau dikasih tanda misalnya, atau kalau misalnya typo-typo itu langsung diperbaiki aja nggak apa-apa. Yang dikasih tanda itu yang misalnya yang berbahaya, yang urgent. Nanti saya kasih contoh Bu ya, mana yang dikasih tanda, mana yang nggak pas kita praktek, gitu biar gampang. Baik, baik. Oke, sudah lanjut? Oke, kalau lanjut mengecek sumber. Nah, ini yang paling banyak revisi kalau nulis buku nih, ya. Pastikan ketepatan penulisan sumber, ya. Jadi ada yang dicantumkan tabel tapi nggak ada sumbernya, ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada tabel, ada gambar itu harus ada sumbernya, ya. Jangan sampai banyak cantumkan rumus segala macam. Emang iya Bu Yuliana buat rumus? Enggak kan? Benar enggak? Emang iya Bu Fadila buat rumus? Kan enggak gitu. Nah, kalau datanya dari kita berarti tulisannya sumber titik dua data diolah penulis. Tahun berapa? Sekarang tahun berapa diambilnya? 2025. Itu kalau sumbernya dari penulis. Tapi kalau sumbernya dari buku bacaan, ya disesuaikan dengan konteks buku bacaan. Gitu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada penulisnya, Bapak Ibu ya. Karena kita nggak tahu dia ngambilnya dari mana. Gitu ya. Iya, Pak. Itu yang mau saya tanyakan tadi, Pak. Ya, kita nggak tahu ngambilnya dari mana. Saya juga kalau disuruh ngedit, maaf ya, saya nggak tahu Mbak Ibu ini ngambil dari mana. Saya jadi pusing kalau disuruh ada 10 tabel, suruh cari tabel satu-satu. Wah, itu jadi lama ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ya.
Jadi terkait dengan ini sekalian saya jelaskan terkait dengan penulisan ya, tabel, gambar dan sebagainya itu harus satu halaman ya Bu ya. Jadi nggak boleh terputus kalau ada tabel ya. Nah, kemudian kalau misalnya tabelnya panjang bener misalnya kayak gini, kita bisa kecilkan ukurannya, tapi jangan sampai dia terputus ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang di atas, halaman bawah misalnya, halaman bawah nanti nyambung lagi ke halaman berikutnya ya. Jadi terkait tabel, gambar kalau bisa jangan terputus. Seperti itu. Nah, oke ini yang terakhir ya. Benefit editor apa ya? Surat tugas ya. Sertifikat SK. Jadi kalau saya tidak salah, editor buku referensi itu poinnya berapa Pak? Pak ini Pak Made kemarin 10 ya kalau nggak salah ya. Mas Widi 10 ya kalau saya nggak salah poinnya untuk BKD ya. Oke. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Sebelum kita ke praktek nggak usah lama-lama kasihan Bu Yana di Papua ya. Ya, Oke. udah ngantuk ya Bu Yana. Ya, siap. Silakan Bapak Ibu. Jadi nanti nama Bapak Ibu ada di depan buku ya. Saya kasih contoh dulu ya. Bentar. Saya kasih contoh. Ini share screen saya nggak kelihatan kan? Oke. Enggak. Oke, saya kasih contoh. Ini pelatihannya nggak formal ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau di ini. Saya coba kasih contoh. Jadi nanti kalau ada sekiranya bingung mau tanya saya juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Khusus secara khusus bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah jadi editor. Sebentar saya coba cari mana ya. Oke, kayaknya ada. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini ya. Oke. Ah, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih proses, Pak. Ya, kelihatan ya. Belum. Ah, ini deh. Nah, jadi nanti nama Bapak Ibu ada di depan depan halamannya ya, editornya siapa? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Oke. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sinopsis buku. Coba saya cari dulu sinopsis buku. Yang biasa di belakang itu kan, Pak, sinopsis itu. Ya, sinopsis buku. Yang di halaman belakang itu. Sinopsis buku. Pak Rafres, Bu Fadila izin nanya, Ya, Monggo. ya ini untuk bukunya itu bagaimana nanti dipilihkan atau milih atau bagaimana ya Pak Ibu? nanti Bu Fadila yang yang udah ada daftarnya nanti tinggal di ini ya Bu Fadila, bener ya? Iya, nanti sebenarnya sudah ada datanya kemarin. Cuma untuk memastikan saja ya. Jadi kan untuk agar jadi harus setiap editor tuh harus mengikuti persamaan persepsi karena takutnya nanti di tengah jalan ada yang rancu dalam pekerjaannya gitu. Jadi kalau memang sudah hadir semua nanti bisa langsung saya share gitu, terus bisa menghubungi ketua penulisnya. Nanti saya share di grup ketua penulis bahwa editor sudah ditunjuk kayak gitu. Kalau memang kenal dengan ketua penulisnya bisa langsung dihubungi. Kalau enggak nanti saya kirimkan kontaknya via grup editor gitu aja. Oke. Nah, kira-kira gini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Nah, kira-kira gini contohnya. Jadi yang dibuat cover itu bukan cover buku yang depan, itu urusan penerbit ya. Jadi buatnya ini aja ya. Judulnya apa?
penulisnya siapa. Bapak Ibu harus pastikan berulang kali bahwa nama penulisnya sampai gelarnya benar ya. Kemudian Izin tanya Pak, style di Indonesia, style dari penerbitnya pakai gelar ya Pak? iya, seperti ini Bu, Oh, gitu. Kemudian yang nggak pakai gelar itu yang di depan Bu. Yang di depan biasanya oh, nggak pakai. Yang kalau di dalam halaman. Karena biasanya kalau mau upload di BKD ya ada asesor yang rewel ya. Kok nggak ada gelarnya dan sebagainya gitu. Asesor oke. kan beda-beda, kita nggak tahu ya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini ada contoh kata pengantar, Bapak Ibu ya. Kemudian ada contoh sinopsis, semua ada contohnya. Bapak Ibu tolong disesuaikan dengan buku yang Bapak Ibu tulis ya. Jadi jangan sampai copy paste. Ya, copy paste nggak apa-apa, tapi kan biasanya kalau sinopsis pasti beda ya Bapak Ibu ya gitu ya. Kalau kata pengantar sih it's okay ya. Oke. Kemudian terkait dengan kata pengantar itu kita samakan saja ya. Di bawahnya itu kan ada kan kita samakan kotanya atau nggak usah disamakan nggak apa-apa sih ya tergantung dengan di mana editornya gitu kali ya Bu Fadila ya. Atau nggak apa-apa Pak, disamakan aja kotanya karena atau disamakan sama penerbitnya, publishernya kan biasanya. Ya Atau boleh Jakarta aja gitu ya. boleh. Oke, ya tanggalnya ya tergantung Bapak Ibu tanggal berapa menyelesaikannya seperti itu. Oke, silahkan ada lagi sebelum kita ke praktik, monggo. Udah paham semua nih kayaknya ya. Ya, Ya, ya Pak. Pak. Mudah-mudahan. Iya, silahkan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau udah clear di sini, nah nanti semester depan ada editor buku internasional bisa jadi editor lagi lumayan. Kali internasional kalau saya nggak salah 20 poinnya gitu. Tapi internasional Full agak bahasa Inggris itu Pak kalau ini internasional. saya pusing kalau internasional pernah sekali ya. Tapi lumayan sih komnya 20. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau Oke. tidak ada kita ke praktek ya. Saya coba kasih satu contoh naskah. Naskah, saya pilih naskah, tapi namanya saya hapus dulu ya. Ya, ya Pak. Ya, jangan Pak. Itu rahasia pribadi. Kalau dibilang kok para pers banyak bang, iya saya kan editor juga ya. Jadi sebenarnya saya cerita ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya waktu ditawarin pertama jadi editor naskah itu saya sangat keberatan ya karena saya lagi S3 kemudian eh, belum tahu tuh juga tugas editor naskah editor buku referensi itu apa. Walaupun dulu saya pernah diminta oleh salah satu profesor jadi editor bukunya ya. Nah, cuman bukan buku referensi waktu itu buku ajar. Nah, jadi pada saat itu saya pertama kali diminta jadi editor buku referensi. Nah, tapi dari situ saya belajar untuk memberikan masukan-masukan ya. Jadi hasil karya penulisan itu bisa lebih bagus. Ya untungnya nggak pernah dapat penulis yang rewel ya. Karena kalau saya jadi editor di penerbitnya itu merahasiakan ya biasanya di komentarnya itu siapa yang kasih komentar. Kira-kira seperti itu. Oke, bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya coba cari dulu. Udah saya siapin ya, tapi saya coba cari beberapa yang ini. Oke. Bu Yuliana ada mau ditanyakan, monggo. Belum, Pak. Cukup nyimak dulu. Udah habis kayaknya tenaganya Bu Yuliana. Bu Yuliana udah ngantuk nih. Biasa, Bro. Oke, saya coba share screen. Hmm. Hmm.
Oke, ya Bapak Ibu ya. Saya kasih satu contoh dulu Ya, ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Pak. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, apa kira-kira kesalahan dari tulisan ini yang paling terlihat? Ada referensinya, Pak. Tidak ada sumber. Iya, Tuh. Coba lihat Bapak Ibu, daftar pustakanya banyak banget kan? Ya nggak Hah? Bu Ria? Kutipan. Daftar pustakanya banyak banget, tapi di dalamnya nggak ada. Iya, Bener nggak kan? ada, apa, Benar, Pak. Ah, teks referensi itu lah namanya apa referensi di dalam gitu ya. naskah tuh. Bapak Ibu pertama ngelihat itu harus ngelihat dulu. Daftar Ya, pustakanya banyak banget, tapi kok nggak ada di batang tubuh bukunya. Bener kan? Iya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam ini taruhlah ini menurut bahasa sendiri. Nah, cuman kita harus lihat juga ya seperti konsep. Konsep 1, 2, 3, 4, nah 5, 6. Ini menurut siapa sebenarnya ya Bapak Ibu ya? Hmm. Apakah menurut Criswell ya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya dan sebagainya. Nah, karena biasanya kalau konsep sudah model itu kan pasti ada teori yang merujuk. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kesalahan dari salah satu penulis. Tapi ini udah terbit kalau nggak salah, udah direvisi seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita kita ngelihat dari kesalahan-kesalahan ya. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu ya saya rasa Bapak Ibu lebih gampang untuk memahaminya ya Bu Fadila ya Iya. daripada teori. Silah. Oke, ada lagi? Sudah jelas terkait dengan ini kesalahan dari satu tulisan ini? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bu Francisca, monggo Bu Ria Francisca. Ya, izin Pak. Kan Ya. kalau misalnya terkait dengan sumber referensi kan berarti secara logika harus dikembalikan kepada penulis karena kan Ya. kita tidak tahu gitu ya Pak ya. Dikasih catatan aja Bu, dikasih catatan. Dikasih catatan, Ibu buat di sini, Ibu buat peninjauan. Nah, Ibu klik komentarnya gitu. Iya. Tolong tambahkan apa gitu ya Bu ya. Baik. Nah, sedangkan kalau terkait dengan formatnya gitu Pak, di sini Heeh. kan ada beberapa format yang mungkin terlihat kurang rapi ya Pak. Jadi terlihat dari penulisannya agak sedikit berbeda spasinya antara yang atas dengan yang bawah. Itu boleh langsung diganti ya Pak? Nah, itu boleh. Itu tugas editor kalau masalah itu. Gitu ya Bu ya. Ya, ya Tapi Pak. masalah layout apa segala macam itu nanti biar editor layout. Tapi kalau masalah format, nah itu di sama editor. Gitu ya Bu Ria ya. Ya, Tapi ya. yang sudah berkaitan dengan daftar pustaka, nah itu biar balikan ke penulis. Gitu Ya, ya. ya. Sudah mulai terbayang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi sebenarnya editing itu ada dua. Ada dua kondisi naskah. Naskah yang mayor sama naskah yang minor. Ya. Kalau sudah seperti ini kira-kira mayor apa minor? Mayor ini. Mayor. Mayor. Kalau minor Mayor. itu biasanya sumber ya. Sumbernya nggak ada, oh itu minor. Tapi kalau udah kayak gini ya, nah itu namanya adalah mayor. Oke, selanjutnya saya kasih contoh lagi. Hmm. Izin Pak, ini Pak Ino raise hand. Ya, boleh Ya, gimana? para fresh saya izin nanya, mungkin nanti sebagai guideline juga, kalau boleh Bapak share di grup. Jadi istilahnya list dosa apa yang dikerjakan oleh editor atau yang dikembalikan Pak, mana yang kan kayak Boleh. tadi kalau dia nggak ada referensi, sorry nggak ada kutipannya, karena itu semuanya kita balikin. Tapi terus kalau cuma satu kita kita tambahkan, kita cari. Nah, mungkin boleh nggak Pak ada guideline-nya atau keputusan. Jadi antar editor pun juga kita punya pegangan yang sama, Pak. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Biasanya gini Pak, kalau saya sih pengalaman dari nulis gitu, terus kalau misalnya nyaris referensi di tulisan itu kan banyak banget ya Pak. Saya share pengalaman aja ya Pak Ino. Kita itu kan kalau nulis itu kadang kita pakai referensi bisa banyak banget kayak gitu. Kita kan juga nggak tahu. Kalau misal kalau saya jadi editor saya nggak berani ngasih referensi, nggak nyariin referensi, nggak berani karena takutnya beda
beda apa ya, kalau saya bisa beda mazhab gitu. Jadi misalnya dia kuanti, saya carikan kuali, atau mungkin ke lebih beda metodologi atau apa. Jadi kalau nanti saya yang carikan referensi, takutnya malah salah gitu. Jadi kalau kalau saya sih, kalau referensi saya kembalikan ke penulis gitu. Tapi kalau misalnya soal yang tadi dijelaskan Pak Raffles ya, yang tentang susunan kata atau apa, itu kan sebenarnya seperti parafrase ya. Selama Ya. parafrase tidak mengubah arti, nggak masalah sebenarnya kayak gitu. Gitu. Karena kan tidak semua penulis itu pintar menyampaikan apa maksud dengan dalam kata-kata. Jadi kita Jadi bisa intinya perbaiki gini itu. singkatnya, kalau masalah typo bahasa segala macam, nah itu nggak usah dikasih catatan ya. Jadi langsung kita benarkan. Kayak Bu Ria bilang tadi ya, oh iya langsung dieditin formatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut sumber, sudah menyangkut teorinya nggak sesuai, nah itu kita kasih catatan. Atau misalnya kalimat kata pendahuluannya itu terlalu singkat ya Bapak Ibu ya kan kalau di format itu kalau nggak salah ada batasannya berapa. Kadang ada penulis yang mencantumkan kalimat pendahuluan itu hanya satu paragraf ya seperti itu terlalu sedikit. Oke, saya share contoh yang kedua ya, sudah kelihatan ya Bu Fadila ya. Oke, OTW Pak masih oke, udah Ya, kelihatan. makasih Bu Fadila, Pak Rafres sharingnya. Nanti Nah, kalau yang nggak yakin saya izin nanya lagi ya pas boleh. prakteknya mungkin Bapak Ibu. Silakan di Ini, grup Pak, nanti biar kita diskusi bareng. Oke. ini ya ini punya Bu Nurmala tapi udah selesai ya, udah direvisi. Kebetulan saya editornya ya. Jadi ya ini masalah sumber nggak berat ya, masalah sumber. Nah harusnya kalau tabel itu kan harus ada sumbernya. Ini menurut siapa? Ya kalau ini Oh, buatannya penulis berarti dia ditulis dong. Sumber titik dua data diolah penulis ya. Tahun berapa? 2025. Ini ya Bu ya. Ini namanya revisi minor ya. Karena yang bermasalah hanya sedikit itu. sumbernya. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi dia tabel gambar semua itu harus ada sumbernya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tuh kurang ke bawah, turun ke bawah, nah itu nggak usah dikembalikan. Itu biar kerjaannya editor. Itu aja sih ya terkait dengan yang sumber. Selanjutnya coba saya cari. Kayaknya ada satu contoh yang lumayan parah kemarin mana ya. Silakan kalau ada mau sambil ditanyakan. Izin saya sudah share link presensi, tolong diisi ya Bapak Ibu. Saya sudah di chat, itu sudah saya share di chat Zoom. Baik, Bu. Pak Raflas, Bu Fadila izin Ya. tanya. Mm-mm. Saya kepikiran karena Bu Fadila tadi sempat menyampaikan bahwa tidak semua penulis itu bisa menyampaikan maksud dan tujuannya ketika menulis. Jadi mungkin yang ada di pikirannya ingin menyampaikan ini begitu, tapi pada saat tertulis tuh jadinya kayak muter-muter, tidak tidak mudah dicerna seperti yang tadi ada di PPT Pak Rafles. Nah, sejauh apa kita membantu mengedit agar
penjelasannya lebih terstruktur. Nah, itu kita punya batasan sampai mana, Pak? Oke, Ibu silahkan Pak Irfan. perbaiki. Menurut Ibu bagusnya gimana? Kemudian nanti kalau sudah Ibu kasih ke penulisnya seperti itu. Ya, berikut disampaikan berikut yang sudah saya benarkan. Ibu bisa kasih tanda-tanda merah yang kurang nyambungnya di mana, gitu ya Bu ya. Ini yang sudah saya perbaiki. Jadi nanti closing akhirnya ya di dia. Kira-kira gitu ya Bu ya. Oh iya, berarti tetap keputusannya adalah kepada penulis. Misal Ya. penulisnya adalah Bu Fadila, kalau Bu Fadila tidak berkenan dengan apa yang saya sarankan, berarti akan dikembalikan ke teks yang awal begitu ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Karena gini loh, ini kan kita nggak tahu ya topiknya apa. Karena biasanya orang kuali sama kuanti bahasa pemahamannya beda. Benar ya? Nah, apalagi itu topiknya misalnya kita bahasnya tentang akuntansi sosial berdasarkan fenomenologi itu kan risetnya udah kualitatif misalnya. Editornya orang kuanti misalnya seperti itu. Wah, ini misalnya seperti itu. Kira-kira gitu ya, Bu Francisca ya? Kebayang, Pak. Ya, Ya, gitu Pak. ya. Oke, saya aja kalau nulis artikel, kemudian reviewernya Kuanti, pasti dia banyak suruh saya ganti. Oh, misalnya seperti itu. Karena biasanya kalau orang kan ada beda ya ketika kita menulis biasanya induktif sama deduktif ya. Seperti itu. Kadang ada ketika kita menulis langsung kita bahas apa? Auditor. Ya, langsung auditor merupakan. Tapi ada juga orang ya ketika menulis sesuatu nggak bisa langsung mulai dari to the point ya. Mulai dulu. Manusia merupakan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, jadi nanti kita konsultasikan lagi. Oke, ini saya kasih contoh naskah yang lumayan rapi ya Bapak Ibu ya. Oke, naskah lumayan rapi punya Bu Faskanova. Oke, nah ini ya kalimatnya kita lihat di sini ya udah jelas ya daftar pustakanya ya sumbernya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dikatakan termasuk rapi. Jadi adapun rumus-rumus ya rumus-rumus apa segala macam itu harus ada sumbernya ya Bu ya. Seperti ini tabel. Nah, di tabel ini nggak apa-apa dia bawa dalam tabel, tapi kan sumbernya tetap dimasukkan ya. Gitu ya, Bu ya. Ini contoh yang rapi. Seperti itu. Ya, jadi walaupun gambarnya ya hipotesisnya itu ditaruh di dalam tabel, tapi tetap ditulis sumbernya. Seperti itu. Oke. Benar. Depan. Gimana lebih, Bu? Hmm, Oke, kelihatan ya, Bu ya? Dap. Oke, kira-kira ini salahnya di mana? Ayo, Bu. Dari ini kalau dengar saya dari awal tadi menjelaskan pasti tahu di Itu mana salahnya. pendahuluannya Ayo. Nah, pendek sekali, Pak, itu. Itu ada garis-garis Penjelasannya hitam pendek itu. sekali. gimana kesalahannya? Oh iya, Itu garis yang hitam kata-kata itu. garis hitam. Ya, Pak. Aduh, Nah, Pak, itu menulisnya. pakai Ya AI kan tebel ya? tebal-tebal. Mungkin Ya, AI ini Iya, Pak ya, tebel-tebel ya. AI, Ayo, tebal-tebal. menggunakan mana AI. kesalahannya? Ya itu. AI tebal, Banyak, Pak. banyak yang tebal. Pakai bantuan AI ya itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, kan format kita bisa ngelihat kalau di sesuai format itu kan nggak ada tebal di tengah-tengah gitu. Iya. Kemudian Bapak Ibu misalnya seperti ini. Nah, itu kita harus rapi Bapak Ibu ya. Misalnya A pendahuluan B. Nah, jadi ini apa misalnya satu ya, dua gitu. Jadi harus sesuai dengan format. Runut ya. Jadi nggak boleh dia kosong-kosong kayak gini nggak boleh ya. Jadi apa yang mau dibahas misal kerangka audit sektor publik ya misalnya
Sebelum masuk ke ini, harus ada ini audit internal ini apanya misalnya. Oh iya benar, kita jelaskan dulu di awal. Ya, sebagaimana dikatakan misalnya bahwa menurut siapa kerangka audit itu ada 5. Jelaskan satu-satu poin. Paham ya Bu Ria ya? Gitu ya. Jadi jangan dari kerangka ini tiba-tiba langsung ada audit internal, ada masuk dulu di awal breakdownnya, dijelaskan dulu. Ya, jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu kalau misalnya nggak bisa merangkai kalimatnya, minta penulisnya. Tolong tambahkan pengantar. Biasanya bahasa saya seperti itu. Tolong tambahkan pengantar sebelum masuk ke poin-poin pentingnya. Seperti itu. Nah, kalau ini nggak perlu pengantar karena ini kan pendahuluan. Pendahuluan itu sebelum memulai diawali dulu. Tapi kalau sudah masuk ke kerangka misalnya seperti ini, nah berarti harus ada yang menjelaskan bahwa kerangka audit internal itu ada 5, apa saja menurut siapa. Baru ditulis, oh satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga strategi penguatan. Nah, misalnya, strategi penguatan ini menurut siapa? Oh, 5 menurut siapa misalnya? Criswell. Nah, kemudian apa? Satu penguatan, dua apa? Misalnya gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Mudah-mudahan udah semakin jelas ya Bapak Ibu ya. Tugas editor ya. Jadi Ya, Pak. saya melihatkan contoh tadi itu bukan bukan ini ya, tapi untuk membantu Bapak Ibu memahami bahwa oh ternyata seperti ini kesalahan-kesalahannya seperti itu. Coba saya cari lagi kesalahan-kesalahannya. Oke. Oke, sekarang ya. Selanjutnya, nah bisa terlihat. Gimana kesalahannya ini? Yang pertama pasti nggak sesuai format ya. Iya. Oke. Selanjutnya, Pakai bahasa Arab dia terbiasa nulisnya itu. Hmm. Hmm. Jadi kanan soalnya. nah kemudian Numbering. apa lagi? Apalagi kesalahannya, Mas Widi? Terlalu panjang, Pak. Ini 30 halaman. Oke. Ini Kemudian apa apa, lagi? Pak? Book chapter atau apa? Iya, buku referensi. Book chapter. 30 bukannya biasanya 10 sampai 15 ya? Ya nggak tahu, saya juga nggak paham. Jadi kalau udah kelebihan kayak gitu, saya nggak berani ngapus, saya balikin ke penulisnya biasanya. Hmm. Nah, kesalahan di mana? Pengertian. Pengertian itu letaknya nggak di tengah-tengah, harus di awal definisi itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ya. Urutan itu juga harus diperhatikan. Kemudian, nah, nah ini sama kayak yang tadi ya. Sebelum kita jelaskan ruang lingkup organisasi sektor publik, satu-satu masjid, gereja, nah kita harus tulis dulu misalnya. Akuntansi sektor publik itu apa aja, poin-poinnya baru masuk ke sama kayak yang tadi ya sebenarnya. Kemudian, Berarti ini dia urutannya nggak bagus ya, Pak? itu. Jadi editor juga bisa membantu untuk mengurutkan. Seperti itu. Kita yang membantu atau mereka nanti yang akan memperbaiki? Kalau urutan boleh, kalau misal kita kasih di tanda aja, tolong perbaiki urutan, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa Bu, kita kasih aja di ini. Kalau misalnya kita janggal, atau kalau kita mau kasih saran, nggak apa-apa kasih saran di peninjauan misalnya. Seperti itu. Atau mungkin bisa, anu Pak, atau gini, kita kasih contoh gitu ya Pak. Boleh Bisa kayak gitu juga boleh. pakai naskah yang sudah Ya, rapi gitu, jadi biar dia punya gambaran gitu gimana sih urutan naskah yang boleh, bagus gitu. boleh. Nah, selanjutnya,
Kesalahan daftar pustakanya di mana? Nggak pakai Mendeley. Kalau Hmm, pakai Mendeley, pasti urut dong. Bener nggak? Masa Benar. iya. iya dari B ke A, ke P, ke D. Bener kan? Mm-mm. Itu ya Bapak Ibu ya. Hmm. Sebenarnya nggak harus pakai Mendeley juga ya. Tapi paling tidak, kalau misalnya dia nggak pakai Mendeley, pastikan bahwa semuanya ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun nggak pakai Mendeley, berarti dia kan nggak sih otomatis. Kita tinggal, kan ada tuh ya, yang mana ya? Bener. Oh ini, urutkan ya. Benar ya, urutkan ya? Urutkan. Oh, nggak urut juga. Kenapa ya? Kalau urutkan itu cuma bisa dilakukan di Excel bukannya? Nggak setahu saya bisa ya, Bu ya, di Udah Word. Pak, ini udah urut ini. Setelah diurutkan kayaknya udah urut ini Ah Pak. iya, sudah urut. Oh, udah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu editing ini memang tugasnya itu harus jeli ya Bapak Ibu. Termasuk daftar pustaka. Karena nggak semua pakai Mendeley. Walaupun kita sudah minta di aturannya pakai Mendeley ya Bu Fadila. Benar ya? Iya, tapi terus terang saya nggak suka, Pak. Karena referensi saya kadang nggak masuk Mendeley. Iya, nggak pakai Mendeley pun nggak apa-apa. Yang penting dipastikan bahwa apa yang ditulis itu tuh sinkron. Jangan sampai sudah ditulis ternyata nggak ada. Iya, gitu. Ya. Saya terus terang nih sebagai penulis saya jarang pakai Mendeley karena kadang nggak ada itu referensi saya. Kalau ada malah pelatihan Mendeley, Pak. Boleh, nanti kita buat pelatihan Mendeley. Ya, itu. Soalnya kadang kan saya pakai aturan, kadang pakai apa buku atau apa yang bukan bukan jurnal gitu. Karena memang datanya itu bagusan data primer malahan gitu. Jadi langsung masuk ke aturannya daripada kalau ke artikel ilmiah gitu loh Pak. Karena kan artikel ilmiah sekunder gitu. Kadang kan saya ngambil dari aturan atau apa gitu. Jadi kadang itu nggak ada di Mendeley gitu, nggak bisa dimasukkan Mendeley gitu. Jadi pengen tahu sih gimana cara masukin kalau Mendeley kalau untuk yang misalnya bukan artikel ilmiah kayak gitu. Silakan Bapak Ibu ada lagi. Tadi kayaknya hadir semua ya, Pak Yasin baru keluar kayaknya. Kak Yasin tadi dia bilang bahwa dia lagi ada kegiatan akreditasi AL apa AL Prodi. Iya. Tadi Terlempar saya, kayaknya. tadi saya lihat ada hadir kalau nggak salah. Ada Ya. ini apa history chatnya ada. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Pak Joko? Silakan. Bu Siska. Kalau ada Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang paling penting ya, eh, dicek lagi ya termasuk foto ya Bapak Ibu ya. Nah, foto itu jangan sampai nggak ada fotonya, ada namanya aja di biografinya. Nah, biasanya di biografi itu kan harus ada foto di halaman terakhir ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi silahkan. Biar nggak kemalaman di Papua ya. Papua udah jam berapa? Setengah 10 ya Bu Yana ya. Benar Pak. Iya, tenaganya sudah habis. Oke. Full ya Bu ya dari pagi sampai sore pulang malam itu kan. Benar Bu, Oke, siap. kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Fadila. Nanti mungkin pembagian ini ya Bu ya, pembagian itunya di grup. Kemudian pengumpulannya paling lama tanggal berapa Bu? Batasnya dari waktu deadline berapa lama Pak? 2 minggu? 2 minggu boleh. 2 minggu Ya, berarti jadi September ya. tergantung dari deadline buku masing-masing kayak gitu nanti plus 2 minggu. Jadi H14 dari deadline buku gitu. Karena tiap tiap buku itu memilih deadline masing-masing kemarin. Oke, jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu, setelah ini nanti Bu Fadila akan pembagian editor, editor ya. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan berkomunikasi dengan penulisnya, dengan ketua penulis ya, dengan ketua penulis. Nah, karena ada juga beberapa bab yang ya ada kalau nggak salah buku apa itu penulisnya sakit ya Bu Yuliana ya.
Jadi mau Iya, Pak. mengundurkan diri harus cari lagi gantinya. Nah, itu ketua penulis yang pusing ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus koordinasi ke ketua penulis, menghubungi, kemudian nanti boleh Zoom bareng ya misalnya ya. Zoom bareng ya mau diskusi apa segala macam ya monggo silahkan. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus menjalin hubungan baik ya, menjalin hubungan baik tapi bukan hubungan terlarang ya Bu Yuliana ya. Aduh Pak, jangan bahas itu lah Bapak Pak. ini lo itu aja ya terus ya Bu ya. Oke, silakan saya ke Bu Fadil. Izin tanya Pak, gini, Heeh. saya bahas ya ini the worst case, kasus terburuk. Misalnya tidak bisa launching saat disnatalis Ijma gitu kan, mungkin tadi seperti case-nya tadi ada penulis yang sakit ternyata belum, jadi salah satu bab masih bolong gitu, jadi sehingga Mm-mm. nggak bisa selesai. Itu gimana Pak nanti untuk Oke. treatmentnya kayak gitu? Kalau misalnya kita udah kasih batas sampai tanggal 24, berarti tanggal 24 itu kita harus siap-siap, kita tawarkan Bu, misalnya. Kita tawarkan ke siapa Bapak Ibu yang mau nulis, kita kasih misalnya deadline-nya 3 hari. Gitu, 3 hari atau berapa hari. Jadi Bapak Ibu yang memang nggak bisa selesai, kita harus cepat-cepat cari penggantinya. Gitu ya Bu Hmm. Fadila ya. Mm-mm. Nah, Ini the worst case aja Pak, the worst case ternyata ya sampai disnatalis itu nggak bisa terbit gitu. nggak Itu apa-apa. gimana? Memang memang kita rencananya nggak di Disnatalis kita launchingnya. Nanti kita launchingnya pada saat pertemuan anggota nasional di bulan November. Habis sebelum rapat kerja tahunan ya Pak Ino ya. Nah nanti kita launchingnya di situ aja. Kalau memang nggak terkejar nggak apa-apa. Kita buat acara event khusus aja nanti launchingnya online. Itu Bu ya. Aman Oke. kok. Ya, enggak. Maksudnya nanti Pak, kalau ini bukan gitu, Pak. Ini kan jadi pasti jadi pertanyaan gitu loh. Jadi pertanyaan juga ke editor dan penulis juga sebenarnya. Karena kan ini kan teamwork ya, kerja tim gitu. Pasti ada mungkin saja terjadi yang namanya halangan di depannya. Jadi kita harus saya sih sebenarnya senang apa namanya nyiapin plan B gitu aja. yang Gitu. penting terbit di tahun ini ya Bapak Ibu ya. Terbit di tahun Ya, ini. kita diusahakan gitu juga. Jadi Jadi tiap sebenarnya kata ketua kuncinya itu di nanti saya ketua usahakan penulisnya. Heeh. Di ketua penulis yang bertanggung ya jawab nih mencari pengganti, mengoyak-ngoyak, ya, gitu ya Bu ya. ya itu ya harus menjalin hubungan baik dengan editor dan penulis itu tanggung jawab ketua. Hubungan baik ya Bu. Oke, Iya, iya, Pak Rames. silahkan Bu Fadila kalau dari Bu Yuliana, Pak Rames itu penting disuruh cari pacar itu biar nggak ngomongin gitu terus Dia itu itu kayaknya. telat terus sih dia Bu. Heeh. Makanya dia ditinggalin Bu, Bu. Aduh, ngomongin apa nih Bu Yuliana? Silahkan Bu Fadila. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan ya Bapak dan Ibu sekalian, Ge? Aman, Bu. Kalau dari saya cukup. Cukup nggak ya? Ini saya anggap untuk karena yang peserta lain tidak ada yang resen atau respon, saya anggap sudah paham. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa chat di grup gitu. Kalau saya harap sebenarnya chat di grup karena mungkin saja masalah yang dihadapi Ibu juga dihadapi oleh editor lainnya. Jadi kita bisa selesaikan bersama-sama untuk masalahnya kayak gitu. Kalau ada masalah atau mungkin hal-hal lainnya kayak gitu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, langsung saja mungkin langsung ditutup ya Pak Raffles untuk Ya, pelatihan silakan hari monggo, ini. silakan Bu Fadila. Ya, langsung saya tutup untuk pelatihan hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Makasih Bu, Tanya Bapak. kesempatannya, Pak. Malam. Terima Bapak Ibu. kasih Bapak Ibu.